Tuhan, Shalom, saudara yang diberkati Tuhan. Senang sekali kembali saya boleh menjumpai saudara yang ada di rumah lewat Sate Penyu, Saat Teduh bersama Penyuluh, bersama saya Vera Sumampo, Penyuluh Agama Kristen non-PNS Kabupaten Bangka Tengah. Puji Tuhan, saudara yang diberkati Tuhan malam hari ini, sebelum kita mengakhiri satu hari bersama Tuhan, kita akan membacakan firman Tuhan bersama-sama. Dan sebelum kita membacakan firman Tuhan, saya ajak kita sama-sama untuk berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa buat anugerah-Mu, kebaikan-Mu bagi kami. Sampai detik ini kami terus merasakan betapa Tuhan mengasihi kami. Betapa Engkau sangat memperhatikan setiap kami, anak-anak-Mu Tuhan. Karena itu kami bersyukur, kami bangga punya Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan membacakan firman-Mu. Biarlah setiap firman yang akan kami baca, itu boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami yang mendengarkannya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku. Malam hari ini, mari saya ajak kita sama-sama untuk membaca di dalam Amsal pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-25. Amsal 16 ayat 25 saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Puji Tuhan, saya bacakan sekali lagi. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita sudah sering baca firman Tuhan ini ya. Tetapi malam hari ini mari kita mau membuka hati, biarlah ada hal-hal yang baru yang kembali Tuhan berikan bagi setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang manusia ini kalau disuruh memilih, dia pasti akan memilih sesuatu yang baik. Amin. Tidak ada satu orang pun yang akan memilih sesuatu yang buruk menurut pandangannya. Semua kita pasti akan memilih hal yang terbaik. Nah, saudara, kadang-kadang apa yang menurut kita baik belum tentu itu baik di hadapan Tuhan. Amin. Kalau di dalam Pengkhotbah pasalnya yang ke-7, Pengkhotbah 7 ayatnya yang ketiga, di situ berkata, bersedih lebih baik daripada tertawa, karena muka muram membuat hati lega. Ayatnya yang kedua di sana dikatakan, pergi ke rumah duka lebih baik daripada ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Nah, saudara, di sini dikatakan bahwa bersedih lebih baik daripada tertawa. Tetapi kalau kita dikasih pilihan, apakah kita akan memilih bersedih atau kita akan memilih tertawa? Nah, pasti kita semua akan memilih tertawa. Tetapi kembali lagi di dalam Amsal tadi, ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Kadang-kadang pilihan yang di depan mata kita terlihat baik, belum tentu itu akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Nah, kadang-kadang ketika kita menjalani hari-hari kita, ada saat-saat di mana mungkin kita mengalami jalan buntu, mungkin kita mengalami jalan yang berliku-liku, jalan yang berbatu, jalan yang berduri, dan mungkin pada saat itu kita akan berkata, kok seperti ini? Oh, ini mungkin bukan jalan Tuhan. Jalan Tuhan pasti mulus, pasti enak, menyenangkan, bahagia, dan sebagainya. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang tanpa kita sadari, ketika kita berjalan bersama Tuhan, walaupun mungkin kita berjalan, ada saat-saatnya kita berjalan di dalam jalan yang tidak baik menurut kita, di jalan yang berbatu, bahkan mungkin kita berada di dalam lembah kekelaman sekalipun, tetapi bukan berarti itu hal yang tidak baik, bukan dari Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan, ketika kita berjalan bersama Tuhan, sekalipun jalannya sulit, tetapi kalau Tuhan bersama kita, maka kita tidak perlu gentar. Amin. Kita tidak perlu memilih, jalan yang mulus,
jalan yang menyenangkan bagi kita, tetapi ujungnya menuju maut. Kita pasti tidak mau seperti itu, saudara. Karena itu, mari kita mau mengikuti apa yang Tuhan mau, apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Sekalipun mungkin bagi kita itu tidak menyenangkan, saudara. Kita mau belajar, berserah, membuka hati kita, supaya ketika kita berjalan bersama Tuhan dan mengalami jalan-jalan yang sulit, di sana kita akan melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa berlaku atas hidup kita. Ketika kita menghadapi masa-masa sukar, kita percaya bahwa disitulah Tuhan bekerja, kuasa Tuhan dinyatakan. Ketika kita mengalami persoalan hidup, disitulah kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Nah, ada banyak contoh di dalam Alkitab ya saudara, kalau kita membaca orang-orang yang luar biasa yang berjalan bersama Tuhan. Mereka berjalan tidak mulus-mulus, saudara. Tetapi mereka menghadapi masalah demi masalah. Tetapi lewat masalah itu Tuhan membawa mereka untuk melihat kedahsyatan Tuhan, keajaiban Tuhan berlaku atas hidup mereka. Ketika Tuhan menyuruh Musa untuk menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, saudara. Kita semua tahu bahwa tidak segampang itu dia membawa bangsa Israel. Bahkan setelah Tuhan menurunkan 10 tula bagi bangsa Mesir pada waktu itu hal yang seharusnya menjadi satu pertanda untuk bangsa Mesir supaya mereka membebaskan bangsa Israel. Tetapi setelah itu pun bangsa Israel masih harus dikejar oleh bangsa Mesir. Itu sesuatu yang mungkin saat itu Musa merasa itu sesuatu yang sangat tidak mengenakan. Tetapi di situ kita melihat ketika bangsa Israel beserta Musa, mereka terdesak harus menyeberangi lautan. Tetapi di situ kita melihat Tuhan yang luar biasa menyatakan kuasa-Nya. Ketika mungkin waktu itu Musa merasa ini tidak ada jalan keluar lagi. Di depan air, di belakang ada musuh. Ada bangsa Mesir, ada pasukan-pasukan dari Firaun yang mengejar mereka. Secara manusia, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Tetapi di dalam Tuhan, ketika kita mengalami masa-masa yang sulit, hanya satu hal yang bisa kita lakukan, yaitu berserah kepada Tuhan. Kita pasti sering dengar orang berkata, ketika kita angkat tangan, maka Tuhan akan turun tangan. Amin, saudara. Dan itu terjadi kepada bangsa Israel. Ketika mereka melihat jalannya tidak ada lagi, mereka mengalami jalan buntu. Tetapi disitulah mereka melihat bahwa ternyata benar Tuhan yang menuntun mereka, tidak pernah meninggalkan mereka sekalipun. Bahkan ketika tidak ada jalan di hadapan mereka, Tuhan sanggup membuka jalan yang baru, jalan yang belum pernah ada. Dan satu hal yang luar biasa, mereka boleh berjalan di tengah-tengah laut yang terbelah. Betapa luar biasa Tuhan kita. Mungkin bagi mereka akan mati saat itu juga, diserang oleh pasukan Firaun. Tetapi di situ kita melihat ternyata Tuhan menyediakan jalan yang luar biasa yang tidak pernah dipikirkan oleh mereka. Saya percaya mereka tidak pernah membayangkan melewati jalan yang ada di tengah-tengah laut. Amin, saudara. Itu pasti sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang menakjubkan. Dan itu bukan hanya terjadi kepada bangsa Israel, tetapi itu pun akan terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara ketika kita sungguh-sungguh mengiring Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Sekalipun tidak ada jalan, Dia sanggup memberikan jalan. Amin, saudara, karena firman Tuhan berkata bahwa Dia adalah jalan itu. Dia sendirilah jalan itu. Karena itu, mari saudara, jangan pernah takut, jangan pernah gentar ketika kita ketika kita berada di jalan-jalan yang sulit, bahkan di jalan buntu sekalipun, karena di sana Tuhan menyiapkan jalan keluar yang terbaik bagi setiap kita. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara yang mungkin saat ini sedang mengalami jalan buntu, ingat bahwa masih ada jalan bersama Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri dengan doa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu. Bahkan ketika kami
menghadapi saat-saat yang sulit. Bahkan ketika kami mengalami jalan buntu sekalipun menurut pemikiran kami Tuhan. Tetapi kami percaya bahwa kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Engkau sanggup membuka jalan bagi setiap kami yang sedang Tuhan mengalami masalah, yang sedang mengalami sakit penyakit. Karena itu kami mau berserah, kami mau menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau saja Tuhan yang beracara dalam setiap kami. Terima kasih, terpujilah Engkau Tuhan. Sepanjang malam ini kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Ketika kami beristirahat, kami percaya berkat Tuhan mengalir bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, saudara yang diberkati Tuhan. Sampai di sini pertemuan kita dan sampai ketemu lagi di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beristirahat.